Kayaknya bener ya tahun ini bakal jadi tahunnya Hanung Bramantyo, karena masih di bulan Februari kita udah dapet film keduanya dia di tahun 2025. Judulnya itu Rahasia Rasa, film yang temanya kuliner tapi punya persilangan subtema yang cukup ekstrim nih, yaitu sejarah politik alternatif atau gampangnya sejarah Indonesia yang dikasih what if lah ya. Nah, yang ternyata cukup bersinggungan sama Soekarno dan tragedi-tragedi besar di Indonesia. Secara plot film ini ngagetin ya. Dimulai dari masak-masakan, terus jadi ada drama perselingkuhan dan kisah cinta masa kecil gitu. Terus akhirnya ada laga perebutan harta karun yang gila banget ya pokoknya. Ini jadi salah satu film Indonesia dengan penulisan yang paling liar yang gue tonton, yang ngingetin gue sama cerita-cerita di novel-novelnya Dan Brown. Gila gak tuh? Seperti biasa gue bakal jelasin apa-apa yang gue anggap kelebihan dan jadi kekurangan dari film ini ya, beserta catatan-catatannya dan penjelasannya. Let's go, kita bahas. Premisnya nyeritain soal Reza yang diperanin sama Jerome Gurnia, chef terkenal spesialis Italian food yang punya impian buat buka restoran di Italia. Nah, impiannya ini bisa diwujudin sama Pak Broto yang diperanin sama Slamet Raharjo ya. Dia ini perannya banyak. Bapak dari pacarnya Reza, terus bos restoran tempat Reza kerja, dan juga pejabat staf susnya presiden. Nah, buat ngewujudin impiannya Reza ini, dia dikasih tantangan sama Pak Broto ya, buat bikin menu baru yang ngombinasin Italian food sama resep Nusantara yang ada di buku Mustika Rasa punyanya Pak Broto. Tapi gak taunya, ternyata Reza ini punya kekurangan, yaitu trauma yang bikin dia jadi mual kalau ngebayangin atau nyium bau bumbu Nusantara. Ditambah lagi, karena suatu kecelakaan ya, indera pengecapnya dia tuh tiba-tiba hilang dan jadi mati rasa. Terus karena desperate, akhirnya dia pulang kampung buat healing lah ya. Nemuin teman kecilnya yang namanya Tika, yang diperanin sama Nadia Arina, dan mbahnya yang ngerawat dia waktu kecil. Dia tuh pengen ngadepin traumanya, terus nyembuhin indera pengecapnya, dan juga belajar resep warisan dari suami mbahnya, yang ternyata punya hubungan sama sebagian isi buku Mustika Rasa yang masih hilang. Salah satu yang paling gue suka sama film ini ada world buildingnya, tentang sejarah politik alternatif yang dibangun di filmnya ya. Jadi filmnya tuh emang terinspirasi dari buku resep karya Presiden Soekarno yang judulnya Mustika Rasa, yang isinya bener-bener buku resep aja gitu. Tapi di dalam film ini tuh dibikinin backstory dari sejarah asli yang digabung sama sejarah alternatif gitu ya, semacam what if lah ya. Nah, jadi dikisahkan di tahun 1960-an itu Soekarno nganggap kalau makanan itu adalah bagian yang gak bisa dipisahin dari gerakan politik revolusi dunia gitu. Nah, ini dari sejarah aslinya ya. Kalau dari sejarah tambahan ya, jadi ceritanya Soekarno ini ngegagas untuk bikin sebuah buku resep yang libatin 17 budayawan, 8 perwira, buat ngumpulin 1945 resep masakan Nusantara, yang ternyata sebagian besar dari buku resep itu hilang waktu ada tragedi di tahun 1965. Dan ini ada hubungannya sama aset negara yang nilainya luar biasa gede. Terus sampai di masa sekarang, ceritanya sebagian resep itu masih hilang dan masih dicari-cari, dan jadi ada hubungannya juga nih sama tragedi-tragedi besar yang ada di Indonesia. Nah, ini sejarah alternatifnya menarik banget kan? Gue jadi appreciate banget ya, film ini berani buat ngangkat tema sejarah alternatif yang liar kayak gini. Jadi berasa fresh ya, karena kayaknya belum banyak yang berani ngelakuin hal kayak gini di film Indonesia gitu. Ini jadi ngingetin gue ya sama cerita-cerita konspirasi fiksinya yang ada di buku-buku Dan Brown gitu, kayak Da Vinci Code, The Lost Symbol, Angels and Demons, dan lain-lain. Gila, keren banget kan? Lanjut ke poin selanjutnya, dari world building yang kayak tadi, kan kesannya filmnya tuh kayak berat banget ya. Tapi salutnya, gue suka banget sama treatmentnya, karena ceritanya ternyata bisa dikemas lumayan ringan dan berasa ngalir buat diikutin. Jadi kayak yang gue bilang di awal ya, babak pertama dan babak kedua film ini tuh diisi sama tema kuliner dan drama cinta-cintaan. Jadi ini tema-tema yang terasa ringan, meski sebenarnya plotnya ini kerasa agak kebanyakan ya, dan pace-nya tuh juga lumayan cepet. Tapi pas nyampe babak terakhir, gue jadi sadar kalau plot padat dan pace cepet kayak yang tadi disajiin tuh kayak emang disengaja. Sengaja biar nontonnya tetap engaging, karena terus-terusan ada plot gitu yang terus dimunculin gitu. Ya meski jadi agak terasa jumpy, tapi jujur filmnya jadi nggak ngebosenin sih. Jadi kebayang ya, kalau tema beratnya tadi dimunculin dari awal, ini bakal jadi film yang butuh effort lebih buat bisa dinikmatin. Nggak bakal jadi film yang jelek, tapi bakal jadi niche, karena ya film laga, suspense, atau misteri, atau thriller tuh nggak yang sekuat itulah ya buat dijual. That's why pengemasannya yang bikin film ini jadi nggak terasa berat tuh layak banget sih diapresiasi. Dan poin terakhir yang gue suka dari film ini tuh ada di visual. Gue suka sama gradingnya dan tone-nya ya.
yang cenderung coklat dan nge-amplify suasana pedesaan jadi kerasa otentik dan warm. Apalagi juga banyak asap-asap gitu, kayak ya perkampungan banyak yang nabun gitu ya. Meski jujur aja gue ngerasa tahun ini kayak kurang cocok ya sama tema kuliner yang diiklankan di trailernya gitu. Jadi di posternya juga. Jadi ngeliat gradingnya tuh lebih ngingetin gue sama iklan-iklan rokok dibandingin bikin gue ngiler sama makanannya. Iya, tampilan makanannya emang estetik gitu karena kabarnya film ini pakai maestro food stylist gitu ya. Tapi sayang gradingnya tuh nggak bikin tampilan makanannya jadi bikin makanannya tambah tempting gitu. Justru lagi-lagi setelah sampai di babak ketiga dan tema filmnya jadi agak bergeser, baru terasa kalau gradingnya ini emang lebih cocok sama cerita di babak ketiganya. Ya pokoknya banyak banget hal-hal yang akhirnya baru berasa kebayar gitu di babak ketiganya. Oke, sekarang gue masuk ke bagian-bagian yang menurut gue cukup ngeganggu dan jadi kekurangan dari film ini ya. Yang pertama itu adalah penulisan plot, acting, dan dialognya yang kadang masih terasa kaku dan gak natural. Dan yang gue heranin, kenapa kekurangan kayak gini masih bisa muncul di filmnya Hanung Bramantyo. Gak apa banget kalau dialognya dibikin baku dan kaku gitu kalau emang itu konsep filmnya ya. Tapi masalahnya ini kayak on off gitu. Kadang ngalir, kadang kaku. Actingnya juga kadang kayak dari aksi reaksi dan emosinya tuh kerasa sesuai gitu sama kondisinya. Untuk contohnya ya, ada satu bagian plot yang aneh menurut gue karena dialog dan actingnya. Jadi ada adegan pas dia tuh lagi mergokin pacarnya selingkuh ya. Udah pada setengah telanjang, terus ribut-ribut lah, pukul-pukulan. Tiba-tiba ceweknya tuh ngasih penjelasan alasan kenapa dia selingkuh yang alasannya tuh karena keputusan bapaknya. Kalau gue jelasin lebih lagi kayaknya bakal spoiler ya. Jadi coba ditonton aja. Bakal tahu deh apa yang gue maksud gitu, berasa nggak masuk akalnya. Apalagi di akhir-akhir juga ceweknya ada ngasih penjelasan tambahan lagi yang buat gue malah makin gak masuk akal. Poin lainnya yang gue kurang suka itu ada di time frame 7 hari yang di set di dalam filmnya yang justru malah jadi distraksi. Jadi ada ceritanya, si Resa ini dikasih kesempatan waktu 7 hari untuk tes food menu baru yang bakal nentuin dia jadi dibukain resto di Italia apa enggak. Nah, tenggat waktu 7 hari ini kan sempit ya. Dan harusnya bisa ngasih suspense gitu, tegang gitu, buat kita yang nonton nunggu-nunggu apa aja sih yang bakal Resa lakuin di tenggat waktu sesempit itu. Hasilnya jadi berantakan banget sih menurut gua. Pertama tuh banyak development cerita ya kayak rush banget gitu, buru-buru banget. Kayak trauma yang sembuh dalam waktu 1 hari, Tika yang cepet banget maafin Resa, padahal sebelumnya tuh marah banget gitu. Terus bahkan Tika juga sempet berterima kasih ke Resa karena warung mangutnya tuh ngalamin peningkatan penjualan di bulan itu. Padahal Resa kan baru berapa hari. Kenapa bisa mempengaruhi penjualan di bulan itu gitu. Terus si time frame ini tiba-tiba kayak dilupain gitu aja. Tanpa ada si Resa ini nggak address sama sekali gitu. Yang ada malah Pak Broto yang sempat nyebutin atau nyindir gitu. Padahal keputusan untuk nggak jadi tes food ini harusnya bisa jadi titik karakter developmentnya Resa kan. Nah, udah mah awalnya bikin ceritanya jadi terburu-buru, tapi akhirnya malah jadi dilupain. Tahu gitu mendingan gak usah dikasih time frame sekalian. Atau kalaupun harus ada time frame, ya kasih yang gak sesempit 7 hari gitu, bisa sebulan, bisa apa, terus ngasih itu tuh ngasih ruang improvement yang kayak trauma kan gak bisa sembuh dalam sekejap ya, ada fluktuatif ya, seperti itulah gitu proses-prosesnya. Dan untuk kekurangan terakhirnya yang gue cukup sesalkan dari film ini adalah tema kulinernya jadi dipinggirkan gitu. Sebuah konsep yang bikin Mustika Rasa tuh jadi buku resep yang sangat berharga, dicari-cari dan diperebutkan tuh udah bagus banget. Tapi entah kenapa, iya emang penulisannya tuh ngehubungin Mustika Rasa ini sama sejarah politik alternatif gitu. Tapi alasan kenapa Mustika Rasanya ini dicari-cari malah jadi nge-degrading atau nurunin value atau nilai kepusakaan si Mustika Rasanya itu sendiri. Jadi buat gue pribadi, kalau dipikir-pikir untuk inti ceritanya ini tuh bisa bekerja, tema kuliner sama Mustika Rasanya tuh jadi bisa digantiin gitu pakai tema apa aja atau buku dari Soekarno yang mana aja gitu. Sayang banget. Tapi overall, film Rahasia Resa ini punya sesuatu yang baru, fresh dan mengejutkan ya, yang bisa ditawarin di perfilman Indonesia ya. Visualnya cakep, terus tema kulinernya lumayan nyegerin. Dan jujur aja, gue suka banget sama keberanian ceritanya yang mudah-mudahan kedepannya bakal lebih banyak lagi nih film yang berani masukin sejarah Indonesia yang dikasih what if kayak gini. Seru banget. Gue rasa itu aja ya dari gue buat film Rahasia Rasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini buat support habis nonton film. Dan kalau udah nonton jangan ragu buat ajak gue diskusi di kolom komentar.
Oke, terima kasih udah nonton sampai sini. Gue Upi mohon pamit. Sampai ketemu di video dari habis nonton film lainnya. Bye.